Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita menyiapkan hati dan diri di dalam doa, agar Tuhan yang memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukum Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeri suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen di ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di ladang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari
antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini menjadi hari-hari yang berat bagi kita semuanya, di mana bersama kita harus tinggal di rumah, kita harus memakai masker dan segala sesuatu yang sebenarnya tidak biasa kita lakukan. Belum lagi kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi di saat ini. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sangat membebani kita, beban ekonomi masyarakat juga sangat berat. Beberapa perusahaan bahkan banyak sebenarnya sudah mengurangi jadwal kerja, jam kerja, produksi mereka. Dan juga itu berakibat pada pengurangan pegawai. Kalau tidak dirumahkan, ya di PHK. Ya, sekali lagi ini masa-masa berat yang harus dialami oleh kita semuanya. Tidak ada satupun sebenarnya yang tidak terkena dengan kondisi berat atas pandemi COVID-19 di saat ini. Lalu di tengah pergumulan yang berat ini, banyak orang juga berpikir atau merenung apa yang menyebabkan semua ini. Atau juga lebih tepat secara iman, mulai banyak orang yang merenungkan atau mendalami apakah ini Tuhan berikan buat kita. Apakah kondisi keadaan berat ini Tuhan sengaja memberikannya kepada kita semua manusia. Lalu apa tujuan Tuhan? Kalau memang Tuhan memberikan itu kepada kita. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kemudian muncul pendapat, pandangan. Kalau memang ini kehendak Tuhan, kalau ini memang rancangan Tuhan kebuat kita, apa maksudnya? Apakah supaya kita manusia sadar akan kehidupan kita yang selama ini jauh daripadanya? Apakah Tuhan mau supaya kita mengevaluasi ibadah-ibadah kita, motivasi kita dekat dengan Tuhan, dan sebagainya. Nah, pemikiran-pikiran seperti itu muncul pada kita semuanya tentunya. Keadaan seperti ini Bapak Ibu juga pernah dialami oleh orang-orang Israel. Dan itu dicatat oleh Yoel sebagai seorang nabi Tuhan. Nabi Tuhan yang melayani dia di seputar bait Allah. Yoel menggambarkan pada saat ia melayani, saat itu juga keadaannya kurang lebih seperti kita di saat ini. Di mana begitu berat kehidupan ekonomi masyarakat. Karena pada masa-masa itu terjadi satu kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Digambarkan pada saat itu ada wabah belalang. Nah ibu bapak memang sengaja secara khusus dia memakai banyak istilah tentang belalang ini. Belalang ayatnya yang keempat dia katakan ada belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Sebenarnya Bapak Ibu ini belalangnya sama, tetapi tahap pertumbuhannya yang berbeda. Belalang ketika dia mulai menetas dari telur, dia merayap. Dia hanya menggerogot sedikit makanan. Makin luas,
dia mulai belajar melompat. Melompat kemudian menjadi belalang perpindahan, menyebar dan memakan semua tanaman pertanian. Artinya ini sebenarnya dia mau katakan bahwa belalang itu dari yang kecil sampai yang besar menghabiskan semua tanaman pertanian dari orang-orang Israel. Sehingga kehidupan mereka babak belur. Bapak Ibu, wabah belalang ini bukan wabah dari 1-2 ekor belalang. Kita tahu kalau Bapak Ibu biasa hidup di pertanian di kampung halaman kita tahu. Kalau sudah namanya hama belalang, ribuan belalang itu akan ada. Bahkan saking banyaknya dia bisa menutup langit. Maka digambarkan belalang itu bisa membuat siang menjadi malam. Sebenarnya itu ada simbol. Artinya dia bisa membuat udara yang terang tiba-tiba menjadi redup, menjadi gelap. Karena saking banyaknya belalang di atas yang berterbangan. Dan khas pertanian gandum pada orang Israel dan tanaman-tanaman lain juga akan hancur. Habis dimakan binatang ini. Termasuk juga dengan pohon-pohonan digambarkan anggur, buah ara yang menjadi suatu tanaman pokok dari orang Israel habis semuanya. Belum lagi kalau dilihat dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-12. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Habis. Tidak ada yang tersisa. Pertanyaannya sekali lagi. Apakah ini memang kehendak Tuhan bagi Israel? Apakah ini yang menjadi kehendak Tuhan untuk ia berikan kepada umatnya Israel? Di dalam kehidupan mereka. Ya, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yoel ingin menyampaikan pesan ini kepada orang Israel lewat kisah wabah belalang ini. Bahwa hidup Israel memang sudah jauh dari Tuhan. Makanya ayat 2 dia katakan dengan tegas. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Jadi ia mengingatkan kepada semua komponen masyarakat bahwa ini bukanlah hal main-main. Ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Tetapi ini satu peringatan yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan mau supaya mereka mau sadar dengan apa yang terjadi. Makanya dia tegaskan, ini harus menjadi pelajaran yang harus diteruskan. Maka ayat 3 dia katakan, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Supaya menjadi pelajaran kehidupan bahwa kita pernah berbuat salah kepada Tuhan. Dan Tuhan menghukum umat. Dengan wabah belalang ini sehingga seluruh kehidupan ekonomi pertanian mereka habis. Tujuan Tuhan bukan menghancurkan mereka tentunya. Tetapi supaya mereka sadar bahwa kembali kepada Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa ditawar-tawar. Mutlak, harus. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yoel ingin mengingatkan orang Israel lewat peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka ini. Ayo, kembali kepada Tuhan. Hidup benar di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan memulihkan kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Menjadi lebih baik lagi ke depan. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat peristiwa apa yang disampaikan dalam kisah Yoel ini, pesan Yoel ini, mari ibu bapak kita belajar.
Kita belajar bersama juga untuk melihat kondisi kita di saat ini. Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan? Sejauh mana kita mau hidup benar di dalam Tuhan? Sejauh mana kita belajar berserah diri kepada Tuhan? Apakah kita bisa kuat ketika kita mengandalkan ekonomi kita? Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir bahwa ya tidak ibadah tidak apa-apa, yang penting saya kerja. Yang penting saya dapat uang. Ibadah itu nomor 2, nomor sekian. Nah, dalam keadaan seperti ini Tuhan bilang, coba nih lihat ketika Tuhan cabut kehidupan ekonomi yang nyaman seperti itu. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Ketika keluarga, relasi keluarga satu dengan yang lainnya sudah semakin renggang. Tuhan bilang, social distancing. Semua kembali ke rumah. Perbaiki hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak bersaudara di dalam rumah. Ketika kita harus hidup bersama terus, stay at home di rumah. Tuhan mau ini supaya kita mengevaluasi relasi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Supaya lebih baik lagi. Saya mau katakan, mari kita lihat bahwa Tuhan juga bekerja lewat peristiwa ini. Bukan Tuhan mau menghabiskan kita, tidak. Tapi Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita agar benar di dalamnya. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan ekonomi kita, kekayaan, jabatan, dan apapun secara duniawi kita. Sehingga kita belajar percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Memperbaiki relasi rumah tangga, keluarga kita, sehingga kembali baik, benar di dalam Tuhan. Memperbaiki pola hidup bersih kita, sehingga kita belajar menghargai diri kita, menjaga diri kita ini tetap baik dan bersih. Menjaga kesehatan dengan benar sebagai pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Artinya sekali lagi, Tuhan bekerja juga di dalam segala peristiwa ini. Tujuannya bukan menghabiskan kita manusia, umatnya, tidak. Tetapi Tuhan mau kita mengkoreksi diri, memperbaiki kehidupan yang selama ini salah. Supaya menjadi baik kembali, benar kembali, dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam kita ke depannya. Hidup ini menjadi lebih baik. Pasti ketika kita sudah bisa melewati semua ini di dalamnya. Ibu Bapak dalam kasih Tuhan, mari kita renungkan hal ini dalam kehidupan kita. Kita percaya saat ini Tuhan sedang mendidik kita supaya kita semakin benar dalam kehidupan di hadapannya. Supaya kita semakin tertata lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan selalu nampak dalam perilaku dan kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.